Lo pernah kena hack gak kartu kredit lo? Buat para pemilik kartu kredit, siapapun Anda, teman-teman yang baru dengerin podcast gue, ini gue kasih tips. Gue pernah ke hack kartu kredit gue di salah satu bank ternama, ya gitu. Di saat hari Minggu tiba-tiba ke hack sekitar 2 jutaan. Dan ternyata gue langsung hubungin banknya, terus gue bilang bahwa kartu gue kehack, tapi udah terlanjur tergesek untuk beli games. Gue panik sih karena jumlahnya gede kan. Dan lo bayangin di saat itu lo apa yang harus lo buat gitu. Dan gue yakin gue selalu hati-hati dalam menggunakan kartu kredit, tapi ini kok bisa kebobol sama siapa gitu kan. Ya, selalu ada cara yang paling canggih lah, selalu ada bug dan segala macam saat kita mungkin beli online. Tapi saat itu memang bukan eranya gue beli online sih, belum sih gitu. Cuman gue kaget aja. Maka pertama-tama gue punya prinsip semenjak kejadian itu, gue nggak tertarik lagi pengen punya kartu kredit yang banyak gitu, karena berbahaya banget. Karena kita jadi pusing kalau kita banyak kartu kredit. Maka gue cuman punya satu. Dan kebetulan saat itu bermasalah gitu. Jadi nanti kalau ada kasus lagi, secara otomatis sudah ketahuan pasti kena hack gitu. Nah, jadi lebih cepat untuk dikontrolnya. Oke, gue kasih tips dulu apa yang terjadi sama gue, supaya nanti kalau lo terjadi hal yang sama, lo punya cara yang lebih mudah. Dan semoga cara ini membantu lo gitu ya, kalau kena hack di kartu kredit. Waktu pas gue kena ke hack, langsung pertama-tama gue telepon dulu banknya, gue kasih tahu, gue langsung telepon live waktu itu, terus gue kasih tahu gue kena hack, udah. Terus kemudian habis itu nanti dibereskan. Gue juga agak sedikit kaget karena setelah pas gue email juga ke pihak banknya bilang ini akan kami bantu, tapi karena udah kepake sekitar 2 juta maka dibayar dulu, harus tetap dibayar dulu. Kita yang bayar loh, nggak bisa langsung dihilangin di apa namanya di cut gitu. Wah, sedih kan gue. Terus habis itu kemudian kedua, nah waktu itu mungkin karena gue waktu itu seingat gue punya PayPal. Nah kalau mau punya PayPal itu kartu kredit itu disangkutin gitu, disangkutin di alat toolsnya ya, di aplikasinya, di web waktu itu. Nah di web gue masukin, dan memang waktu itu PayPal mensyaratkan supaya punya kartu kredit gitu. Karena waktu pas kebajak ini kok larinya memang ketarik di lewat PayPal nih gitu kan, kartu kreditnya gitu. Jadi kayaknya pembayaran gamenya juga pakai kartu PayPal, pakai sistem PayPal. Udah ya, berarti gue langsung hubungin. Gue pakai bahasa Inggris, gue lapor ke PayPal bahwa gue nggak dapat kena hack nih kartu kredit yang dimana nomor gue dimasukin. Ketiga adalah gue cari tahu tuh game apa, websitenya apa tuh tempat game yang waktu dia beli gitu. Ternyata untungnya tempat game itu resmi dan dia mencantumkan alamat email jika ada fraud atau segala sesuatu gitu. Dan itu ngebantu banget buat gue gitu. Dan akhirnya tiga hal itu gue jalanin. Gue kirim ke mereka dengan format kalau yang di Bank Indonesia kan, yang di Indonesia kan banknya pakai bahasa Indonesia aja ya. Kalau dua itu harus sebaiknya pakai bahasa Inggris gitu. Nah, jadi gampang lah kalau misalnya lu ada masalah gitu, pakai gunain bahasa Inggris, ngomong aja, kasih tahu bahwa gue namanya ini, terus kemudian kena hack nomor kartu kreditnya, terus kemudian lo kasih tahu, pokoknya terang, tapi pastiin bahwa websitenya itu benar-benar jelas semuanya gitu. Nah kan gue sampein juga ke PayPal gitu. Nah akhirnya setelah 1 bulan 2 bulan kayaknya 2 bulan berikutnya atau 1 bulan ya, akhirnya duitnya balik ya. Jadi ternyata kayaknya banknya juga pasti ngubungin PayPal, juga pasti ngubungin ada ketemu juga datanya bahwa dihack kartu gua, terus kemudian akhirnya dibalikin, ditarik
kan. Tapi kan kayak gitu kan nggak mudah juga, pasti banknya juga ngerespon ke mana, ke perusahaannya kan, gue yakin sih gitu. Tapi 1 bulan berikutnya kayaknya balik waktu itu. Nah, pelajaran apa yang bisa gue dapat di sini? Selalu hati-hati. Pertama, kalau lo punya kartu kredit, di belakang itu ada nomor, ya, nomor. Nah, itu nomornya itu disembunyiin. Ada 3 nomor belakang itu disembunyiin. Lo tempel apa kayak yang nggak bisa kelihatan. Kedua, waktu pas gua dalam perjalanan ternyata PayPal merubah kebijakan bahwa tidak perlu lagi ada kartu kredit yang ditempelkan dalam sistem, karena ternyata kayaknya PayPal juga ada bugnya juga. Nah gitu kan, jadi lumayan juga kebijakan. Jadi kita dengan mudah untuk membuat PayPal gitu. Tapi memang PayPal harus juga makin security-nya harus makin tebel gitu ya. Terus kemudian hacker-hacker ini kayaknya memang demen buat ngacoin aja sih, buat tester dah segala macam, dan akhirnya dibeliin game. Kenapa nggak ditunain aja gitu kan, tapi dibeliin game. Atau mungkin karena kartu kredit memang tidak bisa dijadiin game gitu kan, dijadiin tunai gitu, tapi untuk dibelikan apa sesuatu gitu untuk game gitu. Ya selalu ada cara. Memang ini bukan kali pertama. Bukan hanya hacker itu bukan hanya ngehack cuman kartu kredit doang, email lo juga bisa. Setelah email dibobol, akun-akun yang berbau duit lo juga diambil gitu kan, segala macam. Maka selalu yang berbau duit itu double autentikasi, penting banget. Mau investasi lo, mau uang lo yang di PayPal segala macam, double autentikasi gitu, dikunci double pokoknya supaya aman. Atau enggak passwordnya berkali-kali ganti, kan udah dibilang kan, dan kasih yang rumit gitu, setiap bulan lo harus ganti. Oke, itu aja pengalaman pribadi gue tentang kartu kredit yang dihack, dan kenapa alasan gue cuman punya 1 kartu kredit, karena gue trauma dengan itu dan gak mau memperbanyak yang lain. Thank you.